Saudara-saudara, balik lagi di Rashid Interview. Sampai Solion nih Hari ini ya. Tiga Mas Ardi. Ya aduh. Habis sepedaan. Oh iya siap. Kita bakal review film terbaru dari Jeffrey Nicole dan Aurora Ribeiro. Judul filmnya Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Ini adalah film adaptasi novel laris ya, Boy Chandra. Tapi gue belum baca. Sama, gue juga. Tapi kita akan bahas filmnya. Ada Jeffrey Nicole sini sebagai Kevin, sama Aurora sahabat namanya, sama Aurora Ribeiro sebagai Nara. Sahabatan dari kecil katanya gitu. Pokoknya SMA gitu kan bareng gitu sampai kuliah. Ternyata diam-diam Kevin ini suka sama Nara. Gambarnya tajem, terus warnanya juga kebiru-biruan. Iya. Production desainnya atau desain produksinya juga rapi gitu, warna-warni, warna-warna pastel sih kebanyakan. Terus di dalam rumah, di kafenya, di happiness, itu bisa apa ya? Bisa membuat kita merasakan situasi-situasi happiness. Warna-warna es krimnya lah ya. Iya, warna-warna es krimnya. Soalnya sih Nara ini suka makan es krim ya kan. Terus juga editingnya menurut gua rapi ya. Termasuk rapi ya. Ini Mas Wawan Iwibowo. Ini juga ya soundnya Yusuf Patawari ya. Iya. Termasuk udah senior juga. Dan itu bagus, kualitasnya nggak bising atau nggak merasa aneh ketika ADR. Kadang-kadang kan kalau ADR nggak bagus jadi kerasa banget tuh. Kayak dubbing banget. Kayak dubbing banget, benar-benar. Special mention buat Nadia Arina nih. Menurut gue termasuk actingnya mencuri perhatian lah. Iya betul. Dibanding karakter utamanya gitu, gue merasa dia sebagai Tiara di sini punya inilah luwes lah, lebih luwes dibanding yang lain. Kalau gue ngeliatnya gitu. Iya. Jadi emang maksudnya dia tuh nggak lebay, tapi juga walaupun kata-katanya kadang kaku, puitis, tapi dia bawainnya tetap enak. Kalau gue sih Jeffrey Nicole ya sebenarnya bisa acting gitu, kelihatan bisa acting sama Aurora juga lepas actingnya, cuma ya di sini kayak kagak dapet gitu. Iya nih. Romantis dan chemistry-nya gue kurang dapet sih. Nah itu kontranya. Iya. Kurangnya apa lu? Kurangnya ya itu tadi nyambung ya, maksudnya acting ya. Actingnya si Aurora sama Jeffrey, gue ngerasa di sini kok kayaknya kaku banget. Kaku ya benar. Dari dialognya apalagi. Dialognya juga gitu. Ini gue agak surprise karena yang nulis Upi, tapi kok ngerasanya gue kayak bukan Upi yang nulis ya. Maksudnya ininya dialognya kok kaku banget sih, kayak dari novel banget gitu. Gitu. Maksudnya kayaknya mungkin ini dialog di novel mungkin ya. Iya, mungkin yang udah baca kan bisa ini ya, bisa tahu ini dialog di novel atau enggak. Iya, jadi kayak aku kamu itu satu sih. Maksudnya gue ngeliat kok sahabatan kayaknya kalau udah lama banget ngomongnya nggak kayak kaku gitu loh. Nggak aku kamu tiap hari, tiap ketemu gitu kayak. Bukan di Jakarta kali bos. Bukan di Jakarta, enggak juga. Di awal film banget sih Kevin. Scene pertama nabrak tebing. Wall climbing gitu kan. Wall climbing gitu kan. Terus marah-marah kan si Naranya kan, dia ngomong, dia bukan cowok gue. Asik. Pas marah doang ternyata ngomong gue. Kok dia marahnya gara-gara dia dibilang ini cowok lu ya gitu. Marahnya lebih ke situ, bukan ke direndahkan sebagai perempuan. Iya gitu. Maksudnya marahnya malah dia bukan cowok gue, lah nggak peduli gue gitu. Itu sih bagian awalnya bener. Gue juga ngerasa awalnya kayak nggak langsung menarik hati gitu. Padahal ini film romantis yang gue bayangkan awalnya kayaknya bisa menarik hati dengan cara mungkin pertemuannya atau perpisahan antara dua karakter yang saling cinta ini mungkin. Dan ini kan filmnya tipenya sahabat jadi cinta ya. Maksudnya kelihatannya di sini cuma Kevinnya aja gitu yang ingin kan. Perasaan Kevin nangis tuh. Itu dia tuh. Itu tuh menurut gue kayak apa ya sih, itunya nggak dapet gitu. Gue nggak dapet sedihnya. Terus si siapa namanya Naranya juga gitu. Kayak lu iya nggak apa-apa. Padahal kan temen gitu kan. Maksud gue itu tuh apa? Nggak ada perkembangan karakter. Gue ngeliat gitu. Iya. Si Kevinnya kok gitu-gitu aja kata gue, kagak ada. Hidup kayak gitu-gitu aja bos. Apalagi yang ini tau gak lu, ngerayain ulang tahun Junet. Ada Kevin di situ, ada Tiara, ada Nara. Kaku bener. Di situ kerasanya banget. Dari gitu. Mulai stagingnya aja ya, duduknya tuh
emang dibikin biar kameranya bisa mundur. Jadinya nggak muter. Padahal bangkunya bulat. Apa ininya mejanya bulat. Tapi kok duduknya gitu, gitu. Jadi gue ngerasa di situ dipaksain. Gue kenal Nara dari SD. Gue kenal Nara, gue jadi tempat bersandar Nara. Gue aja nggak ulang tahun dibeliin ini. Buset, lu kan ada cewek ibarat. Iya sebelahnya itu deh. Iya. Itu udah pacarnya ya. Kata gue sini Tiara sama abang aja. Nggak gitu amat Maksudnya lu kadang walaupun lu suka nih sama sahabat lu, tapi lu udah punya pacar, lagi misal double date gitu kan. Ya lu jaga-jaga hatinya lah. Iya, biar jaga perasaan orang lain lah ya. Dia tuh galau sama gue. Dia tuh tempat bersandar. Gue tuh tempat bersandar dia. Bos. Anjing ya. Perasaan cewek lu bos. Gue pengen datang situ. Mungkin film serupa nih ya. Teman tapi menikah yang pertama itu gue juga inget tuh ada adegan Dito sama Audianya itu bawa pacar masing-masing di kafe. Itu lebih dapet tuh. Soalnya mereka Dia sama Ditonya jadi asik ngobrol. Yang lainnya tuh kayak dikacangin dibangunnya gitu caranya. Lu asik ngobrol, bener itu asik ngobrol. Jadi organik ya. Itu kayak sengaja gitu mau bikin panas kan, manas-manasin. Tapi gitu. Nggak ada setupnya pelan-pelan gitu ya. Jadinya kan gue ngeliatnya kayak ya emang ini Jeffrey Nicole doang nih gitu. Lu maksain berarti gitu ke dalam hati gue gitu. Apalagi aktingnya yang jadi Junet sih. Gue kaku banget sih kayaknya. Jadi Junet please banget lah. Apa maksudnya ikut workshop acting apa kayak gitu. Bengkel acting Kuma tuh bagus tuh. Iya banyak kata gue seenggaknya mukanya lebih fleksibel karena berat bagus gitu. Tapi Teuku Rifno juga suara berat banget. Iya, ininya apa ya? Mimik wajahnya kayak masih nggak lepas gitu. Iya, kayak tebing. Keras ya. Keras banget. Aduh, Pak Junet. Karakter-karakter pendukung yang lain gitu kayak orang tuanya menurut gue sama keluarganya si Junet itu jadi nggak nambah apa-apa gitu. Betul. Maksudnya padahal ngomongin persahabatan ya ada sahabat lain misalnya kayak si Dito sama si Ayu dia kan juga punya gitu sahabat yang pacarnya juga itu pacarnya Dito yang udah lama gitu. Ibaratnya juga orang tuanya masing-masing pada kenal gitu kan. Orang tuanya masih kenal. Rumah udah si ini gitu udah biasa. Itu enak ngebangunnya gitu. Tapi kalau di sini gue ngerasanya satu keluarganya Jeffrey Nicole si Kevin nggak kelihatan, maksudnya nggak tahu siapa. Nggak tahu gimana. Latar belakangnya nggak jelas gitu sih. Cuma nggak ada keluarganya ceritanya. Si Nara aja gitu balik lagi. Jadi gue ngeliatnya kayak keluarga Nara juga cuma segitu doang, malah keluarga Junet yang ada kan. Keluarga Junet kan jadi di ini gue bingung ya kenapa keluarganya Junet yang di ini nih yang ditunjukin filmnya tentang Nara sama Kevin. Gue ingat banget di awal yang si Junetnya baru pulang, terus mukanya tuh kayaknya lagi ada masalah lagi ada masalah, terus tiba-tiba duduk di tangga dia ngobrolin sesuatu yang entah dari mana gitu. Kayak kamu buka lagi hati kamu gitu tuh kata gue nggak ada setup apa-apa, gue nggak tahu. Iya nggak tahu gitu. Ada masalah apa ya? Gue juga bingung tuh. Gitu. Abis mandi apa? Iya, mungkin di kamar tuh ada dia ngeliatin foto. Ada nih yang dia ngeliat foto siapa cewek, nggak tahu itu yang di adegan mana. Pokoknya dia ngeliat foto lah di kamar. Iya ada di cewek. Itu dia mungkin sakit hati dulu gitu. Ya dia diomongin ntar ada setelah itu. Tapi itu emaknya ibu tiba-tiba aja gitu. Kan adanya diem-diem nyeritain kan ke emaknya, terus emaknya, kamu buka lagi lah hati kamu lah. Enggak duduk di tangga itu stagingnya oke sih sebenarnya bagus ya. Cuma enggak di meja makan yang di meja makan ya. Di meja makan kamu buka lagi lah. Aduh, selain karena ini juga ini minor sih sebenarnya, tapi ini ngaruh sebenarnya. Apa tuh? Si Karina Suwandi ini typecast kata gue, jadi emak-emak mulu gitu. Yang gitu ya. Ya kecuali sebelum Iblis Menjemput gila jadi. Iya, jadi ibu juga. Tapi cuma aktingnya mantep. Tiaranya udah tahu kan, pokoknya ini kayaknya udah nih Kevin suka sama Nara yang dia disamperin. Pulang naik sepeda disamperin. Udah kamu ini aja. Terus si Naranya lari dong di depannya. Enggak sebelum itu mending pokoknya dia ke tangga. Iya, ke tangga, naik tangga. Iya. Kamu ini iya udah. Terus kamu kenapa sih? Nara udah masuk kuliah lagi. Terus Nara turun. Belum sampai setengah kata gue udah disamperin. Jauh banget itu. Terus udah samperin terus turun lagi ke tangga. Kata gue tungguin aja bos di bawah gitu. Ntar disamperin kan. Iya. Gak perlu seniat itu. Tapi yang di depannya itu sih lewat di depannya itu sih kayak jatoin payung. Sengaja jadinya ya kelihatannya. Padahal tadinya udah gini nih mukanya dia. Dia yang gini pas gue dia lewat gue gini ya. Gantian ya lu. Anjing ya Allah lu lewat depan kagak ada hati banget. Ya Tiara. Kayak gitu. Iya sih bener. Dan payungnya ternyata buat
musikal. Singing in Rain asik. Itu gue juga agak bingung ya dengan yang bagian hujan-hujanan itu tuh sebenarnya apa ya? Mau musikal enggak, tapi mau dibilang biasa aja enggak juga. Apa ada koreografinya gitu? Ada. Jangan-jangan Kevin udah tahu nih Nara mau nari-nari di hujan, sampai yang naik-naik terus dipegangin ya. Itu kata gue. Aduh. Romantis banget tuh, tapi kok aneh ya. Ini sebagai film yang kita udah tahu ujungnya. Gue dari nonton dari awal aja, dari ngeliat trailer kali ya. ngeliat udah kebayang ya? Di ini udah kebayang gitu. Udah tahu lah endingnya. Tapi prosesnya nggak seru. Prosesnya itu nggak kayak lu nonton Teman Tapi Menikah gitu lah. Seenggaknya itu gitu. Kalau gue adegan yang gue inget bagian Tiara sama Kevin duduk di kafe, si Tiaranya tuh nangis gitu. Itu yang paling dapet sih. Nah, dua-duanya nih aktingnya pas di situ sih menurut gue. Yang dia bilang itu ya, lu sukanya menara. Lu suka menara. Si Tiara bilang gitu. Tapi kita mau mencoba ya. Iya. Asik. Memulai aja. Kayak baru ditembak sih ngeliatnya. Baru ditembak, walaupun mereka udah temenan di satu komunitas gitu ya. Iya, baru ditembak tapi habis itu lu kurang ajar sama cewek. Ini bagus atau enggak tahu ya. Ya waktu Jeffrey Nicole nangis. Wah, Jeffrey Nicole nangis. Kevin nangis, itu kata gue. Nangis untuk sesuatu yang penting gue akan berasa. Maksud gue gitu. Iya. Tapi untuk sesuatu yang gak penting kok jadinya cringe ya gitu. Iya, asli itu. Jatuhnya kok cringe ya. Iya, lagi duduk ya. Iya, lagi duduk terus es krim di sini kan. Belepotan. Lu tahu enggak sih? Lu pasti tahu lah. Temen lu nangis, lu sahabatan kan? Iya, lu sahabatan. Dari kan, kecil gitu. Dari SD, Bos. Dari ngeliat matanya aja lu tahu lu pasti dia sakit hati gitu. Ini kayak nggak ngeliat apa-apa gitu, kayak malah ngeliat sininya nih ada es krim. Es krim iya. Skor ya? Skor gua 5. Ini untuk adaptasi Boy Chandra lebih baik lah dibanding yang satu lagi ya. Malik dan Elsa maksudnya. Iya, maksud gua itu lebih baik secara teknis, secara production design ya. Production design. Cuma masalahnya emang di acting sama ceritanya aja sih. Kalau gua 6 sih. Ya secara teknis emang jauh lebih baik semuanya gitu. Apalagi production desainnya. Iya. Colorful gitu, warna-warni, kerasa sedikit lebih baik dari Malik dan Elsa, tapi tidak lebih baik dari film-film adaptasi yang lain. Ini gue jadi inget film ini, Supernova ya, apa sih? Oh buset, iya. Adaptasi novelnya Dewi Lestari. Buset, itu juga sama aja tuh. Dialognya kaku banget. Jangan ngomongin film lain. Iya. Nah, itulah perbandingannya. Jangan lupa pada subscribe ya, komen yang udah nonton dan baca novelnya gitu, kasih tahu kita gimana novelnya. Nyalain juga tombol notifikasinya buat dapat update terbaru dari Cinecrip. Oke? Jangan lupa follow Instagramnya juga follow boleh. Instagram kita dan nanti kan bentar lagi ada kaos baru ya. Desain baru, beneran baru. Mantap. Oke. Mantap. Sampai ketemu Soleh Solihun interview berikutnya.